Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bate, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sejarah Islam, yaitu sejarah Islam pada masa dinasti Syafi'i dan Mughal pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang dibimbing oleh dosen Dr. Muhammad Naim SPDI MPDI. Jadi langsung saja saya akan masuk kepada materinya. Oke. Jadi judul materi saya yaitu Islam pada masa dinasti Syafi'i dan Mughal. Oke, langsung saja masuk kepada pembahasan. Pada tahun 1501 sampai 1736 di Persia. Jadi tokoh pendirinya itu Syah Ismail L. Latar belakangnya itu berawal dari tarekat Syafi'i atau gerakan spiritual yang berubah menjadi kekuatan politik, menyatukan Persia setelah masa kekacauan pasca Mongol. Terus yang kedua itu perkembangan Islam, menetapkan Syiah Itsna Asy'ariyah atau Syiah 12 Imam sebagai agama resmi negara. Terus menjadi pusat penyebaran dan penguatan akidah Syiah di kawasan Iran. Terus ulama Syiah diberi peran besar dalam pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Adapun politik dan pemerintahan pada saat itu, yang pertama itu sistem monarki absolut yang dipimpin oleh Syah. Terus yang kedua Syah Ismail dan Syah Abbas. Terus adapun di situ pengembangan militer kuat yaitu Kisibas. Terus yang keempat itu budaya dan peradaban. Yang pertama itu muncul arsitektur megah seperti Masjid Syam, Masjid Lutfullah atau Isfahan. Di situ pun ada seni kaligrafi, yaitu miniatur karpet Persia mencapai puncak kejayaan. Terus kota Isfahan yang dijuluki sebagai separuh dunia. Adapun ekonomi pada saat itu yaitu jalur perdagangan sutra berkembang pesat. Terus hubungan dagang dengan Eropa, Portugal, Inggris, dan Belanda. Adapun kemundurannya itu konflik internal Kisibas, yaitu lemahnya pemimpin setelah Syekh Abbas I, serta tekanan dari Ottoman dan Rusia. Terus yang kedua runtuhnya pada tahun 1736 Masehi setelah kudeta Nadir Shah. Saya masuk kepada Islam pada dinasti Mughal. Jadi waktunya itu pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi yang berlokasi di India, Pakistan, Bangladesh. Pendirinya itu Babur atau keturunan Timur Lang dan Mongol. Adapun latar belakangnya itu Babur menaklukkan Delhi setelah menang dalam perang Panipat pada tahun 1526. Terus mewarisi tradisi Turko Persia dan membawa pengaruh Islam kuat ke Asia Selatan. Terus kedua itu perkembangan Islam. Islam berkembang pesat melalui administrasi kerajaan, terus dakwah para sufi. Terus ketiga perkawinan politik dan toleransi agama. Pada masa Akbar muncul kebijakan sulhul, yaitu toleransi universal. Pada masa Aurangzeb, Islamisasi diperketat dengan penerapan hukum Islam atau syariah. Terus kita masuk kepada poin selanjutnya, pemerintahan. Yang pertama itu masa keemasan atau Akbar, Jahangir, Sanjahan, dan Aurangzeb. Terus pemerintahan terpusat dan birokrasi yang teratur. Terus sistem pajak, mansabdari, dan zamindar yang sangat berpengaruh. Terus adapun yang keempat itu budaya dan peradaban. Dinasti Mughal terkenal dengan seni dan arsitektur. Yang pertama itu Taj Mahal, yaitu Sanjahan. Terus yang kedua Benteng Merah Delhi. Terus yang ketiga Masjid Jama. Terus empat itu teman-teman Khats Mughal atau Charbagh. Terus seni lukis Mughal yang memadukan gaya Persia, India, dan Islam. Terus bahasa Urdu yang berkembang sebagai bahasa campuran Persia, Arab, India. Terus yang kelima itu adalah ekonomi. India menjadi pusat manufaktur tekstil terbesar di dunia.
Yang pertama itu perdagangan kuat dengan Asia Barat dan Eropa. Terus yang kedua, pajak agraria jadi sumber utama pendapatan. Nah, terus kemundurannya, konflik yang pertama itu adalah konflik keluarga, pemberontakan lokal, serta tekanan kolonial. Yang kedua itu, setelah pemberontakan India pada tahun 1857, Inggris secara resmi mengakhiri dinasti Mughal dan mengambil alih India. Terus masuk kepada bagian C itu, adapun perbandingan singkat Safawi dan Mughal. Yang pertama itu aspek Safavid dan Syarafi Mughal ya, maaf. Terus lokasinya itu berada di Iran, India. Terus mazhab yang berdominan Syiah, Sunni atau Hanafi. Terus ciri utama itu negara teokrasi Syiah, toleransi dan sinkretisme budaya. Adapun ikon budaya itu adalah Isfahan dan karpet Persia, Taj Mahal dan seni Mughal. Adapun hubungan luarnya itu yaitu berseteru dengan Ottoman, banyak diplomasi dengan Persia dan Eropa. Adapun proses keruntuhan dan sebab kemundurannya dinasti Safawi dan Mughal. Yang pertama itu dinasti Safawi atau Safavid. Yang pertama itu penyebab kemundurannya. Penyebab kemundurannya yang pertama itu adalah pemimpin setelah Syah Abbas lemah atau tidak mampu mengendalikan militer dan politik. Terus yang kedua, politik internal Qizilbash atau tentara elit, yaitu perebutan kekuasaan. Terus yang ketiga, ekonomi menurun karena jalur perdagangan bergeser dan korupsi meningkat. Yang keempat itu teknologi militer tertinggal dibanding Utsman dan Eropa. Terus yang kelima itu ketergantungan pada ulama Syiah yang terlalu besar, kebijakan kurang fleksibel. Terus yang kedua adalah proses keruntuhan setelah yang pertama itu adalah setelah Abbas I, kerajaan makin tidak stabil. Terus yang kedua, pemberontakan dan perebutan kekuasaan antar elit melemahkan negeri. Terus yang ketiga, tahun 1722 pasukan Afgan atau Hotaki menyerbu dan menaklukkan Isfahan. Terus keempat, Safawi kehilangan kendali wilayah dan hanya tersisa secara simbolis. Yang kelima itu tahun 1736 Nadir Shah mengambil alih, Safawi resmi berakhir. Kita masuk kepada dinasti Mughal. Penyebab kemundurannya itu yang pertama adalah kebijakan keras Aurangzeb, yaitu banyaknya pemberontakan atau Sikh Maratha. Terus yang kedua, biaya perang besar, jadi ekonomi menjadi melemah. Terus yang ketiga, suksesi selalu melalui perang saudara yang bisa melemahkan pusat kekuasaan. Terus empat, pemerintahan terlalu luas yang bisa menyebabkan sulit dikendalikannya raja-raja setelah Aurangzeb. Terus kelima, dominasi Inggris atau East India Company yang makin kuat. Terus enam, administrasi dan militer tidak berkembang, yang bisa menyebabkan kalah dan dari teknologi Eropa. Terus proses keruntuhannya. Jadi proses keruntuhannya itu setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, kerajaan terpecah dan raja-raja berikut lemah. Banyak wilayah memerdekakan diri. Terus ketiga, Inggris mengambil alih jalur ekonomi dan politik India secara tahap. Empat adalah tahun 1857 terjadi pemberontakan India. Inggris menuduh Mughal terlibat. Terus kelima, Bahadur Sanan II ditangkap dan dibuang ke Burma. Terus keenam, tahun 1857 Mughal resmi dibubarkan. Jadi India menjadi koloninya Inggris sepenuhnya. Kesimpulan, masukan kedua dari sejarah dan bentrok yang terjadi pada kedua dinasti di atas, yaitu Safawi dan Mughal. Konflik internal yang pertama, internal manajemen kekuasaan yang tidak baik adalah penyebab utama kejatuhannya.
Terus yang kedua, tidak adanya adaptasi militer dan administrasi modern membuat keduanya kalah dari kekuatan luar. Terus yang ketiga itu yang terakhir, kebijakan agama yang ekstrim dapat memicu pemberontakan dan pencegahan dan pemecah negara besar. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.